Jadi kalau siapapun yang bahagia mendengar datangnya Ramadan dan dia dengan benar-benar menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dia akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Amin. Fitri artinya kembali suci. Iya. Yang selama 1 bulan itu kita ditempa dengan berbagai macam ibadah-ibadah, maka Idul Fitri ini adalah kemenangan kita. Di dalam hadis pun diungkapkan Allah itu tidak butuh hanya tidak makan dan tidak minum kamu. Yang dibutuhkan Allah adalah di mana kamu tidak menggunjing dan tidak mengumpat kepada orang lain. Sebuah ibadah itu kan tidak hanya perintah. Ibadah juga termasuk larangannya kita lakukan. Lah kita dilarang oleh Allah untuk puasa karena kita haid. Oh, Masya Maka Allah. ini juga ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, selamat datang di Ramadan Wanita dan Islam bersama saya Heftis Suud. Alhamdulillah, akhirnya kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026. Nah, ini menyambut Hari Raya, kita biasanya juga akrab dengan kata menyambut kemenangan. Lantas seperti apa ya sebenarnya perasaan menang atau menyambut kemenangan di Hari Raya Idul Fitri ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, hari ini di studio Tribun Jatim Network sudah kedatangan Ibu Hinda Mujib. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Khozini dan juga dosen ilmu tafsir Al-Quran. Beliau ini juga pengurus RMI PCNU, lalu LDNU Sidoarjo, dan juga Forum Kerukunan Umat Beragama. Assalamualaikum Ibu Hinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi bertemu dengan saya di akhir Ramadan ini. Iya. Dalam pembahasan Idul Fitri ya Mbak. Betul. Ini karena Bu Hinda alhamdulillah ada kesempatan. Alhamdulillah masih ada diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, untuk main lagi ke studio Tribun Jatim Network. Nah, ini kebetulan karena momennya ini sudah di akhir bulan Ramadan dan mau hari raya. Itu biasanya kan ada kayak selamat menyambut kemenangan, selamat hari kemenangan gitu kan kalau hari raya Idul Fitri itu Ibu Hinda. Nah, ini saya mau tanya sebenarnya kemenangan yang seperti apa sih Bu yang dimaksud ketika kita ini sudah memasuki hari raya Idul Fitri? Iya. Tribuners, di kali ini saya berkesempatan untuk bersama Mbak Hesti dalam jelang hari raya. Iya. Yang dimaksud di sini yang pembahasan kita tentang kemenangan adalah di mana kita selama 1 bulan penuh sudah berjuang, begitu ya. Berjuang dalam lapar haus, ini secara lahiriah seperti itu. Kemudian berjuang menahan hawa nafsu kita, baik itu amarah, kemudian istiqomah di dalam taraweh, kemudian istiqomah di dalam membaca Al-Quran, kita tadarus selama 1 bulan dan sebagainya. Nah, ini kita berjuang, benar-benar berjuang dalam 1 bulan. Insya Allah di hari raya ini mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu Mbak Esti yang dimaksud dengan kemenangan sejati. Di mana di situ dalam waktu ditempa selama 1 bulan itu kita benar-benar berjuang melawan diri kita sendiri terutama. Oh, baik. Ya, karena perjuangan yang paling sulit adalah berjuang melawan diri kita sendiri. Setuju, Bu Hinda. Di mana kita tidak mungkin membawa senjata, Mbak Esti, karena itu adalah diri kita sendiri. Di mana kita enak-enak tidur, kemudian harus bangun sahur. Ini kan baru tidur gitu ya. Kalau padahal sahur ini memang di dalamnya Rasulullah mensabdakan tasahharu, sahurlah, karena di dalamnya al-barakah, terdapat sebuah barokah walaupun hanya seteguk air. Oh, baik. Nah, jadi jangan meninggalkan sahur. Meskipun ngantuk-ngantuk begini, bangun, ambil aja air atau kurma 1, kemudian kita minum. Nah, ini adalah sebuah keberkahan yang didapat dalam sahur. Nah, kita mengekang hawa nafsu kita juga tentunya. Bagaimana kita enak-enak tidur, harus bangun dan sebagainya.
sholat taraweh, ada yang 20 rakaat, ada yang 8, kan begitu ya. Masing-masing mempunyai keyakinan sendiri-sendiri dan mereka punya dalil sendiri-sendiri. Kita juga tidak menjadi perpecahan. Harus kita menghargai mereka, baik itu yang berapa rakaat dengan yang berapa rakaat. Mereka sama-sama punya dalil, sehingga kita mengekang hawa nafsu kita untuk bertengkar di sana. Masya Allah. Nah, kita satukan visi dan misi menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini juga salah satu kemenangan kita, karena di Indonesia ini berbagai kultur ya, berbagai juga budaya, berbagai suku, banyak sekali. Sehingga ketika kita di bulan Ramadan benar-benar diuji oleh Allah, di mana kesabaran kita di dalam menjalin keutuhan nasional ini berupa sabar, ya, saling menghargai dan itu sebagainya. Sepertinya menurut saya tantangan terbesar. Ya, betul. Di bulan Ramadan itu untuk menahan hawa nafsu dan juga emosi ya, Bu Hinda. Kalau kapan hari, kalau puasa tahun ini itu sempat viral di media sosial adalah kayak menahan rindu ngopi di siang hari. Iya, betul. Karena ini sudah menjadi kebiasaan anak muda terutama. Rindu menahan ngopi di siang hari itu sempat viral banget. Jadi untuk teman-teman Tribuners dan juga yang nonton di rumah yang bulan ini berhasil ya untuk ngopi di siang hari, untuk alhamdulillah selama puasa. 1 bulan penuh ternyata bisa mengekang hawa nafsu Masya kita Allah. Untuk itu. Boleh diapresiasi ya Ibu ya. Iya, luar biasa. Apalagi ini ada saudara-saudara yang biasanya merokok itu sulit sekali ini untuk meninggalkan rokoknya itu. Luar biasa sampai karena apa ya? Karena iman dan wahtisaban. Maka di situ jaminannya ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Luar biasa ya. Jadi kalau siapapun yang bahagia mendengar datangnya Ramadan dan dia dengan benar-benar menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dia akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Makanya di situ setelah 1 bulan kita mencoba untuk mengekang hawa nafsu kita, insya Allah semua dosa-dosa kita kembali fitri. Makanya dikatakan Idul Fitri. Fitri artinya kembali suci. Yang selama 1 bulan itu kita ditempa dengan berbagai macam ya ibadah-ibadah, maka Idul Fitri ini adalah kemenangan kita. Amin. Jadi kayak selama Ramadan ini kita dicuci sampai bersih benar, gitu benar, ya, benar. Bu Indah gitu. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil menahan diri ya untuk tidak bolong itu luar biasa sekali sih ya, Bu Indah. Luar biasa. Terus kalau untuk di diri sendiri itu rasa kemenangannya itu yang seperti apa sih Bu Hinda? Jadi sebetulnya kalau untuk diri sendiri, kemenangan itu belum kita capai seutuhnya selama setelahnya itu kita bisa mempertahankan. Baik. Kan misal katakanlah baju kita kena noda. Nah, kita sudah berusaha dalam 1 bulan ini noda itu kita kasih sitron, kita kasih deterjen gitu ya, kita kasih apa-apa sehingga kita berbagai macam cara menghilangkan hati, membersihkan hati dengan untuk tidak bergosip, untuk tidak mengumpat, untuk tidak untuk tidak marah-marah. Maka di dalam hadis pun diungkapkan Allah itu tidak butuh hanya tidak makan dan tidak minum kamu. Yang dibutuhkan Allah adalah di mana kamu tidak menggunjing dan tidak mengumpat kepada orang lain. Nah, ini lebih tinggi lagi ini. Jadi kalau tidak makan tidak minum mungkin levelnya masih anak-anak SD. Beginner ya. Iya. Tuh. Nanti kalau yang lebih lagi tidak hanya makan dan minum yang kita kekang, tapi bagaimana menjaga mulut, bagaimana menjaga indera mata kita, bagaimana menjaga tangan kita dan sebagainya, kaki kita seluruhnya, seluruh tubuh kita. Makanya ini namanya perjuangan. Nah, kemenangan itu akan kita raih ketika kita menang dalam berjuang tersebut. Baik. Iya, Lalu kan kalau di bulan Ramadan itu ada amalan menghidupkan malam di 10 terakhir bulan Ramadan gitu. Kalau untuk perempuan nih Bu Hinda, kan mungkin ada yang berhalangan sehingga tidak bisa menunaikan ibadah tersebut di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu apakah berarti dia menangnya cuma separuh gitu? Tidak. Sebuah
sebuah ibadah itu kan tidak hanya perintah. Ibadah juga termasuk larangannya kita lakukan. Lah kita dilarang oleh Allah untuk puasa karena kita haid. Oh, Masya Maka Allah. ini juga ibadah. Oh. Kan ada di dalam amar ma'ruf nahi anil mungkar. Kita dilarang oleh Allah untuk puasa. Maka menjadi meninggalkan larangan Allah ini adalah sebuah ibadah bagi kita. Jangan salah. Jangan merasa kita sebagai wanita berarti berkurang pahala kita dikarenakan haid. Nah, ketika kita haid ini adalah penyakit kata Allah, sakit. Nah, kita ridho dengan dilep ya Mbak ya? Iya. Apa namanya itu, sakit perut, sakit waktu perut. Kemudian kita nggak enak sekali badan kita, nggak enak. kita ridho dengan ini, itu juga pahala lagi yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan merasa wanita itu berarti berkurang, tidak. Karena ketika dia dilarang oleh Allah untuk berpuasa, maka kita melakukan larangan itu juga ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Maka keistimewaan itu justru bagi kita. Kita tidak puasa, tapi oleh Allah dimuliakan karena melaksanakan larangan Allah itu. Maka ini sebuah keistimewaan. Laki-laki nggak punya seperti itu, keistimewaan itu. Masya Itu Allah. hanya dimiliki oleh kita sebagai wanita. Iya. Lalu untuk wanita yang berhalangan gitu ya, datang bulan di 10 terakhir bulan Ramadan, tapi juga ingin menghidupkan malam di akhir bulan Ramadan ini, apakah ada cara gitu Bu Hinda? Apapun yang dilakukan oleh wanita dengan ibadah, maka itu tidak ada batasan. Contoh, doa. Walaupun doa itu atau istighfar, membaca istighfar atau membaca wirid dalam kata ini ya, entah itu membaca sholawat, entah membaca astaghfirullahaladzim atau doa-doa. Walaupun itu diambil dari ayat Al-Quran, kalau diniati dengan doa maka itu tidak apa-apa bagi wanita yang haid. Baik. Maka kita bisa menghidupkannya itu dengan ayat-ayat Al-Quran yang dengan masuk pada doa-doa kita. Masya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu juga ada di dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini juga ada di dalam Al-Quran. Doa-doa para nabi itu semua yang ada di dalam Al-Quran. Kita panjatkan wanita yang haid dengan niat berdoa, maka itu tidak apa-apa, Mbak Hesti. Oh, baik. Sehingga kita bisa juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Contoh, ada orang tadarus, kita yang bikinkan koleknya. Itu juga ini juga bernilai ibadah yang luar biasa. Wow. Nah, makanya Rasulullah SAW bersabda, banyak sekali amalan-amalan yang kelihatannya duniawi, tetapi menjadi sebuah amal ibadah karena bihusnin niyah, karena bagusnya niat. Sebaliknya banyak amalan-amalan yang ukhrawi bernilai akhirat tapi menjadi tidak bernilai akhirat karena bisu'in niyah. Nah, maka kita kelihatannya amalan dunia. Kita membuat kolek, kita membuat takjil, kita bagikan kepada mereka karena kita dalam keadaan haid. Oke lah, saya yang membuatkan ini, nanti saya kasihkan orang-orang yang takjil, walaupun hanya berupa es trup misalnya. Masya Allah. Nah, maka ini akan bernilai ibadah yang luar biasa. Amin. Nah, itu bisa kita lakukan juga. Baik. Jadi ketika nanti di hari raya, itu siapapun yang sudah berhasil melakukan ibadah sebaik-baiknya dan menjauhi larangannya, itu boleh bersama-sama merayakan kemenangan dan bertakbir ya. Bertakbir, ya. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, nah itu di ayat yang akhir, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukabbirullah, dan bertakbirlah dan agungkanlah nama Allah ketika bulan habis pada Ramadan dan kita menjelang pada Idul Fitri. Nah, itu sehingga kita di sana memang dianjurkan untuk bertakbir. Masya Allah. Nah, bertakbir ini di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bahkan Rasulullah itu memerintahkan seluruh wanita-wanita untuk keluar ke lapangan. Oh. Ya, baik itu yang haid
ataupun yang tua, ataupun yang muda. Karena apa? Untuk merayakan kemenangan di hari raya itu Rasulullah menganjurkan seperti itu. Baik. Jadi di hari raya nanti kita baiknya merayakan kemenangan ini dengan bertakbir ya. Semuanya boleh merayakan kemenangan dengan bertakbir di malam atau hari terakhir Ramadan menyambut hari raya Idul Fitri. Seru sekali. Lalu karena di bulan Ramadan ini ya Bu Hinda, seperti yang dibilang tadi bahwa bulan Ramadan ini kita dicuci habis nih untuk menjadi bersih, menjadi fitri kembali. Karena di bulan Ramadan ini kita sudah banyak punya kebiasaan-kebiasaan baik kayak menjaga ibadah, termasuk tarawih itu kan juga ibadah malam gitu ya Bu Hinda ya. Itu gimana sih Bu caranya untuk tetap menjaga semangat ibadah di bulan Ramadan ini supaya di hari-hari di bulan-bulan sekolahnya nggak bablas gitu. Nah, sebagaimana kita contohkan, kita perumpamakan diri kita adalah kain yang terkena noda atau katakanlah kertas ya, atau kertas putih. Selama bulan Ramadan kita sudah mencoba untuk membersihkannya. Nah, tentunya mempertahankannya juga harus kita lakukan. Kita merefleksi diri kita, apakah selama bulan Ramadan ini benar-benar pembersihan itu sudah secara totali? Apakah totalitas sudah kita lakukan? Nah, terutama membersihkan hati kita. Ini yang paling sulit. Ya, pembersihan hati itu yang paling sulit. Di mana kita masih juga ada iri, hasud, ya, selalu suudzon kepada sekitar, ya, kepada di dalam rumah atau di luar, di tetangga dan teman dan sebagainya. Nah, ini adalah menjadi kotoran-kotoran yang benar-benar harus kita bersihkan. Dan konsisten setelah hari raya itu kita pertahankan untuk tetap konsisten apa yang kita lakukan. Katakanlah kalau di bulan Ramadan kita setelah kalau taraweh kan hanya ada di bulan Ramadan, Mbak Isti ya. Tapi witir kan tidak hanya di bulan Ramadan. Di hari-hari biasa witir itu juga disunahkan. Tapi kalau taraweh memang hanya di bulan Ramadan. Cuman kebanyakan orang melaksanakan witir itu hanya dikarenakan setelah taraweh itu bersama-sama. Akhirnya setelah Ramadan mereka meninggalkan witir itu. Padahal salat witir itu kesunahannya terus, tidak hanya di bulan Ramadan. Nah, ini yang biasanya. Nah, setelah kita meraih kemenangan itu, maka yang kita pertahankan adalah bagaimana kebersihan daripada diri kita, kefitrian itu tetap terjaga. Masya Allah. Ketika kita hari raya itu berkumandang, kita diwajibkan atau dianjurkan untuk bertakbir bersama, keluar bersama seluruhnya, menunjukkan inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan ini. Maka ada hadis yang sangat menarik ini, Mbak Isti. Apa itu, Bunda? Nah, ini berbunyi seperti ini. Innal muslim idza laqiya akhahul muslim. Ketika seorang muslim bertemu dengan sesama muslim, kemudian fa akhadha yadahu tahatat anhuma dunubahuma. Nah, saya ketemu jenengan, selamat hari raya, mohon maaf lahir batin. Ketika ketemu tangannya berdua ini, tahatat dunubahuma, semuanya rontok dosa-dosanya. Serius, Bu Hinda? Iya. Masya Allah. Nah, ini yang kita sangat harus kita ambil momen ini. Jadi berjabat yang mungkin yang sebelum ala-ala, bukan ala-ala itu. Memang benar-benar dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahatat dunubahuma, dunuba anhuma gitu. Tahatat anhuma dunubahuma. Keduanya menjadi rontok. Mungkin Mbak Isti dengan temannya ada yang hati nggak enak. Momen ini kita lakukan. Kadang-kadang gengsi kalau bukan hari raya mau minta maaf. Nah, ini momen ini kita pergunakan. Kita datang ke teman-teman kita yang pernah ada berantem, yang pernah ada sakit hati. Kan kita nggak gengsi datang di hari raya. Ini memang momennya untuk maaf-maafan. Nah, inilah gunanya. Kenapa ada momen saling maaf-memaafkan di hari raya. Karena itu memang ditulis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahatat anhuma dunubahuma. Semua dosa-dosa orang dua ini menjadi rontok sama sekali. Makanya kita selalu zero ya. Itu memang bukan ala-ala kata Mbak Histi. Memang benar-benar ini adalah sebuah makna
yang di dalam Islam memang dituliskan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti diibaratkan oleh Rasulullah seperti halnya rontoknya dedaunan karena musim gugur kan begitu. Sehingga hilang semuanya dosa-dosa kita. Masya Allah, baik. Jadi luar biasa sekali ya momen Hari Raya Idul Fitri ini. Belum lagi kalau kita sampai pergi berangkat, maka ini termasuk silaturahim. Iya. Maka silaturahim ini pahalanya luar biasa. Dan kalau sampai memutus silaturahim, dosanya juga luar biasa. Oleh sebab itu momen hari raya benar-benar kita manfaatkan untuk saling memaafkan. Kemudian dalam kondisi yang sudah fitri, sudah suci, merefleksi diri kita agar tidak sampai terjadi lagi, mempertahankan bagaimana selama 1 bulan itu kita telah digodok dengan perjuangan-perjuangan yang luar biasa. Sehingga kita begitu menghadapi lebaran, benar-benar lebar. Lebar itu bahasa Jawa itu. Bahasa Jawa lebar itu kan hilang. Habis. Iya. Ya, sudah lebaran. Artinya semua dosa-dosa kita sudah lebar, sudah hilang. Nah, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bu Hinda atas ilmunya dan penjelasannya tentang bagaimana sih hari kemenangan ini sebenarnya gitu. Dan ternyata momen hari kemenangan ini selain sebagai perayaan atas keberhasilan kita untuk menjaga hawa nafsu dan mempertebal ibadah di bulan Ramadan, tapi ini juga menjadi momen untuk kita saling bersilaturahmi, saling memaafkan sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Baik, terima kasih Bu Hinda. Sementara Tribuners, episode untuk Ramadan Wanita dan Islam kali ini sampai di sini dulu, dan menyambut Hari Raya Idul Fitri, jangan lupa untuk saling maaf-maafan dari 0 ke 0 ya, karena ini adalah anjuran Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai nggak datang ke rumah temannya, ke tetangganya gitu ya. Iya betul. Oke, baik. Sekian dulu Ramadan Wanita dan Islam. Sampai ketemu di Ramadan Wanita dan Islam lainnya. Saya Heftis dan juga Bu Hinda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dan Bu Hinda, minal aizin wal faizin. Saya mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan selama sama-sama. Mudah-mudahan masih diketemukan bulan Ramadan berikutnya. Amin. Dan semoga kita bisa ketemu lagi ya Bu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dadah.